Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan pembahasan Dzus Suwaiqataini. Ada suatu permasalahan yang disebutkan sebagai penutup pembahasan Dzus Suwaiqatain. Nanti akan kita masuk kepada Imam Mahdi. Fa in qila inna hadhil ahadits tukhalifu qaulahu ta'ala awalam yarau anna ja'alna haraman aminan ila akhiriha. Kalau ada orang mengatakan sesungguhnya hadis-hadis ini, yaitu tentang dihancurkannya Ka'bah oleh Dzus Suwaiqatain ini, bertolak belakang dengan firman Allah, bukankah mereka mengetahui bahwa kami jadikan yaitu tanah haram ini adalah suci lagi aman. Lalu dibuktikan lagi, wallahu ta'ala qad habasa an Makkatal fil. Allah juga pernah menahan tentara bergajah dari Makkah yang dipimpin oleh Abraha. Walam yumakkin ashabahu min takhribil Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada tentara bergajah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Walam takun idzaka qiblatan, padahal belum jadi kiblat saat itu. Fa kaifa yusallitu 'alaihal habasya, lalu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada orang Habasyah ini setelah ba'da ansarat qiblatan lil muslimin, setelah kemudian Makkah Ka'bah menjadi kiblatnya orang Islam. Jadi ini pertanyaan sepertinya kontradiksi. Allah menjaga Makkah aman, ya. Bahkan itu doanya Nabi Ibrahim. Kemudian pada zaman dahulu orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah dihalangi oleh Allah. Tentara bergajah dihancurkan dengan burung ababil, dimatikan semuanya karena tujuannya menghancurkan Ka'bah. Nah, padahal saat itu Ka'bah belum menjadi kiblatnya kaum muslimin. Nah, sekarang sudah menjadi kiblatnya kaum muslimin, kok malah ada orang yang menghancurkan Ka'bah? Bagaimana jawabannya? Berikut jawabannya, qila jawaban an dzalik. Maka jawabannya adalah inna kharabal ka'bata yaqa'u fi akhir zaman. Jadi hancurnya Ka'bah ini terjadi hanya di akhir zaman. Qurba qiyamis sa'ati, saat dekat sekali dengan hari kiamat. Hina la yabqa fil ardi ahadun yaqulu Allahullah, ketika tidak ada satupun orang di bumi ini mengatakan Allah Allah. Walihada ja'a fi riwayatil Imam Ahmad as-sabiqa an Sa'id bin Sam'an qauluhu la yu'ammaru ba'dahu abadan, yaitu ada riwayat dari Imam Ahmad bunyinya Rasulullah mengatakan maka tidak dimakmurkan lagi Makkah itu atau tanah haram itu selama-lamanya. Fahuwa haramun aminun malam yastahiluhu ahlu. Artinya Ka'bah, Masjidil Haram, tanah haram ini dijamin keamanannya selagi belum datang masanya orang yang mengklaim dirinya Islam lalu membongkar Ka'bah itu sendiri. Ini pengecualian. Itu jawabnya. Jadi selagi yang ingin menghancurkan adalah orang-orang non-muslim, itu tidak akan bisa. Allah menjaganya. Tapi nanti akhir zaman, lalu orang ini mengaku Islam, dialah yang diberi kuasa oleh Allah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dibuktikan lagi bahwasanya dahulu pernah orang yang mengaku Islam sempat merusak Ka'bah, bahkan mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya dibawa ke suatu tempat bertahun-tahun. Ya, dibawa ke suatu tempat bertahun-tahun. Mereka adalah kelompok Qaramitah, pengikut orang namanya Qurmut. Ya, pengikutnya Qurmut yang memiliki akidah keyakinan batiniyah, mengaku sebagai wali. Kemudian mengajak tentaranya atau kaumnya untuk menghancurkan Ka'bah, lalu mencuri Hajar Aswad, dibawa ke tempat dia bertahun-tahun baru kemudian bisa dikembalikan ke tempat semula. Artinya apa? Ini
pengecualian kalau yang merusak itu adalah orang Islam sendiri, maka itu bisa terjadi. Tapi kalau yang merusak itu adalah selain orang Islam, maka Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, kita bahas yang kedua yaitu tentang Imam Mahdi. Pembahasan Imam Mahdi ini sangat panjang. Kalau kita lihat itu dari halaman 249 sampai 275. Berapa itu? 249 sampai 275. Berapa halaman? Mau kita baca semua? Sampai subuh? Hah? Enggak ya? Baik, berarti kita simpulkan saja. Ya. Dan kami sempat menyimpulkan, kami tuliskan dalam beberapa halaman atau satu halaman saja. Halaman kecil. Baik. Intinya adalah ikhwan fillah azakumullah, Imam Mahdi ini adalah seorang pemimpin yang adil. Dan dialah pemimpin akhir zaman. Dan ini harus kita imani. Karena ini termasuk rangkaian daripada iman dengan hari kiamat. Termasuk rangkaian iman dengan hari kiamat adalah mengimani tanda-tanda dekatnya hari kiamat, baik yang sughra, yang kecil-kecil, maupun yang kubra, yang dekat-dekat dan besar-besar. Termasuk yang besar-besar adalah munculnya Imam Mahdi. Kenapa dinamai Imam Mahdi? Imam itu pemimpin, Mahdi itu adalah mendapat petunjuk. Dari kata hada, Al-Mahdi itu isim maf'ul kalau kita belajar bahasa Arab, terutama ilmu sharaf. Mahdiyun itu aslinya mahduyun, begitu. Maf'ulun yaitu seorang yang mendapat petunjuk. Maka dikenal dengan Imam Mahdi. Ikhwan fiddin azakumullah, di dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dzalikal yaumi hatta yab'atsa fihi rajulan minni yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abihi abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawran." Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi sanadin sahih. Ini umdah, patokan keimanan kita kepada kemunculan Imam Mahdi terdapat dalam hadis ini. Ini termasuk hadis yang paling lengkap tentang Imam Mahdi. Ya. Jadi harus kita imani. Tapi kita mengimani harus benar. Jangan seperti kaum Syiah yang mana mereka mengklaim bahwasanya Imam Mahdi adalah pimpinan mereka yang sekarang sembunyi. Nanti suatu ketika muncul, tapi nggak muncul-muncul. Sudah berapa generasi nggak muncul-muncul akhirnya. Nah, oleh karena itu manusia atau kaum muslimin mengimani Imam Mahdi ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, mereka mengimani Imam Mahdi berlebihan. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka mengklaim dengan klaim-klaim yang sangat detail padahal tidak ada dasarnya. Sampai ada yang mengatakan Imam Mahdi sekarang umurnya 40. Pernah dengar? Hah? Gak pernah dengar? Ada orang mengatakan Imam Mahdi sekarang umurnya 40. Itu 2 tahun yang lalu, berarti sekarang 42. Ternyata gak dibaiat-baiat. Katanya sebentar lagi di baiat, ternyata nggak ada juga, ya. Dan ternyata kabarnya pun juga dari WA, kan aneh. Ditanya siapa yang mengirim WA, sudah dibuang nomornya, nggak tahu. Berarti setan, siapa lagi? Ya, nggak ada orangnya. Jadi mengimani Imam Mahdi satu kelompok berlebihan. Ada orang aneh sedikit dianggap Imam Mahdi. Oh, ini Imam Mahdi insya Allah ini. Kayaknya Imam Mahdi ini, ya, orangnya ganteng, jenggotnya lebat, kemudian berjubah putih, bersorban, Imam Mahdi insya Allah. Ini berlebihan juga. Padahal namanya bukan nama Muhammad, ya.
Sudah banyak orang mengklaim Imam Mahdi, bahkan minta dibaiat. Ternyata apa? Ternyata mati belum sempat berkuasa. Padahal nanti akan ada keterangan bahwasanya Imam Mahdi berkuasa di seluruh dunia ini selama 7 tahun lamanya. Ternyata ada yang minta dibaiat mengaku Imam Mahdi belum sempat berkuasa, mati. Ada yang mati di penjara, ada yang mati kena wabah dan lain sebagainya. Berarti bukan Imam Mahdi. Kelompok yang kedua terlalu meremehkan masalah ini sehingga tidak percaya adanya Imam Mahdi. Nggak ada Imam Mahdi itu, khurafat begitu. Maka ini adalah termasuk meremehkan hadis-hadis Rasulullah. Bahkan sebagian para ulama mengklaim bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mencapai derajat mutawatir. Artinya apa? Sulit dibantah, tidak bisa. Karena riwayatnya terlalu kuat tentang adanya Imam Mahdi. Kemudian kelompok yang ketiga inilah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini Imam Mahdi secara pertengahan, yaitu Imam Mahdi itu akan diutus di akhir zaman, memimpin umat semuanya, kaum muslimin di dunia, dibaiat di Masjidil Haram, ya, antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim tempatnya. Dan saat itu adalah waktu munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Itu ada keterangan demikian. Dan tidak tahu apakah tahun sekarang atau besok atau yang nanti-nanti, Allahu a'lam. Tidak bisa diklaim berapa tahunnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kira-kira tahun sekian Imam Mahdi muncul, ini berlebihan. Termasuk kelompok yang pertama. Dan Islam tidak pernah mengucapkan demikian. Bahkan Nabi sekalipun tidak pernah mengira-ngira. Mengira-ngira saja tidak, apalagi menebak, apalagi menentukan tahunnya, apalagi menyebut oh umurnya sudah sekian. Ini tidak ada sama sekali, ya. Dan itu ilmu yang nggak bermanfaat. Kalau ada orang mengatakan Imam Mahdi umurnya sekian, diutus tahun sekian, ini ilmu yang nggak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu patokannya cocok logi, dicocok-cocokkan saja, ya. Beberapa saat yang lalu kita sebutkan ada orang mengatakan sebentar lagi kiamat. Karena apa? Karena di Saudi Arabia itu sekarang menghijau. Ya, di jalan-jalan itu menghijau, bahkan ada videonya. Kita katakan iya kalau musim semi begitu. Sebentar lagi musim kering ya kering lagi. Ternyata benar, nggak jadi kiamatnya. Ya kan? Jadi ada rentetannya, ada tanda-tandanya yang disebutkan oleh Nabi SAW, tapi tetap kita tidak bisa mengklaim tahun berapanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengatakan, andaikan tidak tersisa dunia ini kecuali hanya sehari saja, misalnya besok kiamat, misalnya. Ini Rasulullah berandai, dan ini andai yang boleh. Andaikan besok kiamat, tapi Imam Mahdi belum muncul, maka kata Nabi SAW, dunia ini akan ditambah panjangnya umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki yang memimpin, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Inilah Imam Mahdi. Berarti namanya siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad ibnu Abdullah. Taib. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan. Jadi nanti kalau sudah kezaliman, kecurangan memenuhi dunia, jadi kalau masih ada bagus-bagusnya, belum datang Imam Mahdi. Jadi kalau sudah penuh dengan kecurangan, penuh dengan kezaliman, ya, ketidakadilan penuh demikian, sulit mencari orang amanah, saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan siapa? Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi memimpin dengan penuh keadilan, kebalikannya sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi dan dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Intinya di situ ada keterangan bahwa Imam Mahdi ini laki-laki. Jadi kalau ada perempuan ngaku-ngaku Imam Mahdi, bohong, ya. Tapi nggak ada ya orang perempuan ngaku Imam Mahdi, nggak ada, karena nggak sesuai namanya. Kalau perempuan mestinya Mahdiyah, gitu ya. Tapi nggak ada Mahdiyah. Jadi harus laki-laki. Kemudian namanya Abdullah Muhammad, kemudian nama ayahnya Abdullah. Ya.
Kemudian dia akan memimpin dunia ini dengan penuh keadilan. Nanti akan disebutkan beberapa karakter atau karakteristiknya itu lebih bagus lagi atau lebih hebat lagi. Kita lanjutkan lagi. Disebutkan oleh para ulama bahwa Muhammad ibnu Abdullah ini nama aslinya, kemudian tidak disebut namanya karena terkenal dengan keadilannya dan dia petunjuk yang baik, maka disebut Al-Mahdi. Jadi orang akan menyebut siapa itu imam, siapa itu pemimpin itu. Oh, dia itu Al-Mahdi. Al-Mahdi itu maksudnya mendapat petunjuk dari Allah. Maka disebutlah saat itu Al-Mahdi, Al-Mahdi begitu. Jadi tidak disebut Muhammad ibnu Abdullah, bahkan terlupakan nama ini karena sifat yang baik. Kadang-kadang begitu. Ya, ada orang yang punya sifat yang baik luar biasa, maka yang dikenal sifat baiknya. Ya, sehingga namanya pun juga tidak diketahui atau tidak dikenal. Seperti para sahabat Nabi yang dikenal dengan kunyahnya, lakopnya, tapi tidak dikenal namanya, seperti Abu Hurairah. Antum ditanya siapa namanya? Abu Hurairah? Hah? Tidak tahu. Karena memang tidak dikenal namanya, tapi kalau diteliti ada Abdurrahman ibnu Sakhrah, ya, ada lagi Abu Bakar, ya, Abdullah ibnu Quhafa, tapi namanya tersembunyi. Yang terkenal adalah gelaran-gelarannya saja. Tapi ada juga yang terkenal namanya, seperti Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Tidak ada masalah seperti ini. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dari sini kita ketahui bahwasanya Imam Mahdi ini termasuk anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Mahdi ini tidak boleh kita ingkari, ya. Tapi jangan diklaim bahwasanya Imam Mahdi adalah anak cucu saya nanti. Jangan. Dari kelompok kami, dari kabilah kami, jangan. Tapi kita harus yakin bahwasanya Imam Mahdi termasuk anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis an Ummi Salamah, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, Al-Mahdi min itrati. Imam Mahdi itu adalah dari kalangan keluargaku, dari ahli baitnya Rasulullah. Ya, terus dari ahli bait yang mana? Ahli bait kan banyak. Ya, maka Rasulullah menambahkan lagi min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu keturunanku dari anak cucunya Fatimah. Pertanyaan, Fatimah punya anak siapa? Hah? Hasan dan Husain. Dan Rasulullah tidak memberitahukan apakah dari sisi Hasan atau Husain, sehingga tidak bisa diklaim bagi masing-masing. Ya, tapi tetap ada di antara mereka. Kalau nggak dari Hasan, Husain, atau mungkin kalau ada anak yang lain, tapi di sini yang dikenal adalah Al Hasan dan Al Husain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kapan waktu keluarnya? Maka disebutkan oleh para ulama fi akhir zaman qabla qiyamis sa'ah, sesaat sebelum hari kiamat tiba. Tapi masih ada waktu sekitar 7 atau 8 tahun berkuasanya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Senantiasa, kata Rasulullah, ada sekelompok umatku. Jadi ini tetap ada nanti, meskipun kondisi seburuk apapun, mayoritas sejelek apapun manusia itu, Rasulullah mengatakan, dan ini kabar gembira ya, mudah-mudahan kita termasuk, senantiasa ada sekelompok umatku yang terus berjuang di atas kebenaran, mereka selalu menang atau dimenangkan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Artinya apa? Nanti sampai berjumpa dengan Imam Mahdi. Itu selalu ada kelompok dari kalangan kaum muslimin yang tetap beristiqomah. Sementara yang lainnya larut dalam maksiat, dalam hal-hal yang terlarang, larut dalam kebatilan, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, khurafat dan lain sebagainya, larut banyak. Tapi ada sekelompok kaum muslimin tetap berpegang kepada petunjuk Nabi, istiqomah, memperjuangkan sunnah Rasulullah, meskipun kemudian mereka ini jumlahnya sedikit, meskipun mereka mendapatkan cacian, makian, fitnah dan lain sebagainya, tapi tetap istiqomah terus sampai ketemu dengan Imam Mahdi. Ya. Baik.
Pengen nggak ketemu Imam Mahdi? Hah? Berat loh. Karena munculnya Imam Mahdi itu, sesaat sebelum munculnya Imam Mahdi itu kerusakan merajalela. Ya kalau kuat kita gitu loh. Sudah kita berdoa saja, ya Allah berilah kami yang terbaik. Ya, enggak usah minta ketemu Imam Mahdi. Karena bahaya. Kalau kita kuat pada zaman itu, maka kita bisa ketemu Imam Mahdi. Tapi kalau enggak, maka kita menjadi musuhnya Imam Mahdi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari anak cucunya Fatimah. Kemudian waktu keluarnya Rasulullah mengatakan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, yaitu umat Islam, berjuang di atas kebenaran dalam keadaan menang sampai hari kiamat. Qala, Rasulullah menjelaskan lagi, fayanzilu Isa, maka turunlah Nabi Isa. Artinya sampai ketemu Nabi Isa, pejuang-pejuang kebenaran ini. Ya tidak tahu siapa di antara kita, mungkin anak cucu kita, mungkin anak-anak cucunya kita lagi, tidak tahu. Allahu a'lam. Tidak bisa kita mereka-reka atau mengira-ngira. Kemudian kata Rasulullah, maka kemudian turunlah Nabi Isa. Ini pertanda bahwasanya Nabi Isa belum mati. Ya, bar rafa'ahu Allahu ilai. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Mereka kaumnya Nabi Isa tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalib Nabi Isa, tapi diangkat oleh Allah, lalu dibuatkan serupa atau dicarikan yang serupa oleh Allah dengan Nabi Isa, kemudian mereka bunuh dan mereka salib. Itu dalam ayat Al-Quran, kita harus yakin, ya. Jadi yang Isanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjanjikan akan diturunkan menjelang hari kiamat. Saat itulah diturunkan oleh Allah Nabi Isa, ketemu dengan Imam Mahdi yang sedang memimpin umat dengan keadilan. Maka apa kata beliau? Fayaqulu amiruhum, pemimpin pada saat itu yaitu Imam Mahdi, ketika turun Nabi Isa, datang waktu sholat, maka Imam Mahdi mengatakan, ta'al sholli bina. Coba lihat bagaimana Imam Mahdi yang sangat bijaksana dan orangnya tidak sombong. Orangnya pun menghargai seorang nabi, meskipun Nabi Isa mengikuti petunjuknya Imam Mahdi dari Rasulullah. Jadi nggak kepakai lagi syariatnya Nabi Isa, ya, karena turun di masanya Mahdi ngikuti petunjuk Nabi Muhammad. Apa kata Imam Mahdi ketika Nabi Isa turun? Maka kata Imam Mahdi, kemarilah wahai Nabi Isa, pimpinlah kami sholat. Ya, sholat dengan cara sholatnya kaum muslimin, sholatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa juga tidak meninggi. Beliau mengatakan, la inna ba'dakum ala ba'dhin umara'u taqdimatallahi hadhil ummah. Riwayat Muslim. Nabi Isa mengatakan, menolak dengan halus. Beliau mengatakan, tidak, saya tidak akan menjadi imam kalian semua. Kenapa? Karena sebagian kalian itu diangkat oleh Allah menjadi pemimpin sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini. Artinya apa? Nabi Isa menolak menjadi imam karena dia merasa tidak berhak, karena sudah ada imamnya siapa? Imam Mahdi sebagai imamnya kaum muslimin. Maka yang berhak menjadi imam salat adalah